Linda sahabat Vina siap beri keterangan ke polisi usai menghilang 8 tahun. Sahabat Vina, Linda siap muncul ke publik setelah nanti diperiksa oleh Polda Jawa Barat, Jabar, terkait kasus pembunuhan serta ruda paksa Vina pada 2016 silam. Sebelumnya, ramai dibicarakan bahwa Linda sempat dirasuki oleh arwah Vina usai peristiwa pembunuhan itu. Setelah tragedi pembunuhan tersebut, Linda kemudian menghilang sejak 8 tahun lalu. Linda disebut-sebut sebagai saksi kunci atas tewasnya Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Kini, kata salah satu kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti, Linda siap diperiksa Polda Jabar untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang menimpa sahabatnya itu, pada hari ini, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Linda siap bertemu dengan media setelah Linda diperiksa dan diambil keterangan di Polda, Jawa Barat, tutur Putri kepada wartawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, malam, dikutip dari wartakotalive.com. Putri mengatakan, pihaknya juga mendampingi Linda pada saat menjalani proses pemeriksaan di Polda Jabar. Insya Allah juga akan kami dampingi tapi kebetulan besok, hari ini, sudah ada panggilan di Polda Jabar, kata Putri dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu. Dengan diperiksanya Linda ini, Putri berharap kasus Vina bisa menemui titik terang. Sebab, menurut Putri, keterangan dari Linda dinilai sangat penting untuk menjawab pertanyaan publik sejauh apa pengetahuannya perihal peristiwa nahas tersebut. Jadi supaya terang benderang apakah Linda ini orang yang turut serta dalam kasus pembunuhan. Atau dia hanya perantara atau dia tahu tapi tidak melapor. Ada kemungkinan-kemungkinan, jelasnya. Kabar terbaru lainnya, disebutkan bahwa Pegi merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Padahal, sebelumnya Polda Jabar merilis 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yakni Pegi, Andi, dan Dani. Namun, setelah menghadirkan Pegi ke publik, polisi menyebut bahwa DPO hanya Pegi yang kini ditangkap. Sementara nama Andi dan Dani dihapus dari daftar DPO. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Pegi Setiawan. Tersangka hanya 9, maka DPO hanya 1, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Kebingungan jumlah DPO ini, kata Surawan, disebabkan karena adanya pernyataan yang berbeda-beda dari proses pemeriksaan. Kemudian, setelah dilakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang sempat disebutkan, yakni Andi dan Dani tidak ada atau hanya fiktif. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, tegas Surawan. Mengetahui hal tersebut, keluarga Vina pun mengaku kaget. Keluarga, jelas kecewa tadi memang mereka sempat menelpon saya dia kaget terhadap statement Polda, Jawa Barat, Lobu kok cuma 1, kata Putri dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Minggu. Putri mengatakan, saat ini masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Hotman Paris Hutapea mengenai dihapuskannya 2 DPO itu. Dan tentunya ini menjadi PR, pekerjaan rumah, besar lagi, akhirnya bukan hanya kepolisian lagi tapi juga kejaksaan. Kenapa kejaksaan tidak bekerja selama ini mempertanggungjawabkan atas putusan pengadilan, ungkapnya. Putri juga menyampaikan, bahwa tim kuasa hukum juga mengaku kecewa atas kebijakan polisi tersebut. Sebab, munculnya 2 DPO dalam kasus pembunuhan Vina itu sebelumnya juga telah diputuskan dalam proses di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Ada hal yang membuat kami kecewa kenapa Polda, Jawa Barat, menyatakan 2 DPO tersebut tidak ada alias fiktif, jelas Putri. Bahwa dalam amar putusan yang kembali diulas oleh tim kuasa itu disebutkan bahwa semua barang bukti terkait kasus kematian Vina dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani dan Saudara Pegi alias Perong. Atas alasan itu, Putri pun mengaku tidak percaya dengan keputusan Polda Jabar yang secara gamblang menghilangkan 2 DPO itu dalam kasus kematian Vina. Menurut Putri, seharusnya pihak polisi bisa menjelaskan fakta terkait persidangan yang sebelumnya telah bergulir, termasuk soal DPO tersebut. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan? Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong, pungkasnya.
Harta Brigjen Indra Jafar disorot usai DPO Pegi ditangkap sebagai pembunuh Vina Cirebon. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadirlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel.
Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Purnawirawan Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji ikut buka suara terkait kasus Vina. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina, lantaran belum menangkap 3 DPO tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Susno mengkritisi pengungkapan kasus Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya. Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolsek Cirebon atau Kapolda Jawa Barat bisa menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Sedangkan sampai saat ini Kapolres Cirebon belum mampu menangkap 3 DPO. Susno pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon. Susno juga menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Hal ini diungkapkannya di podcast pribadinya Susno Duaji. Diketahui kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah difilmkan. Susno Duaji ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno Duaji, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno Duaji pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno Duaji pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani,
Andi, dan Pegi alias Perong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui.